Pertama, kita lepas kabel SATA yang terhubung di power supply dan ke motherboard. Nah, fungsi kabel SATA yaitu sebagai penghubung utama antara motherboard dengan perangkat penyimpanan data internal. Kita lepas kabel power supply. Fungsi kabel power supply adalah untuk mendistribusikan energi listrik dari sumber utama ke unit power supply. Setelah itu, kita cabut kabel front panel, kabel USB, dan kabel audio. Setelah itu, kita lepas kabel soketnya yang tersambung oleh heatsink. Setelah itu, kita buka bautnya satu persatu. Jika sudah, kita lepas power supply-nya, kita ambil dari PC. Nah, jadi ini power supply yang ada di PC kita. Setelah melepas power supply, di sini kita melepas heatsink yang masih tersambung dan power supply, terus kita membuka RAM. Setelah itu kita buka heatsinknya, kita angkat, diputar ke arah berlawanan ya. Nah, jadi ini heatsink kita. Di sini kita akan melepas VGA agar prepresornya bisa kita angkat ya. Harus hati-hati ya guys, ditekan lalu ditarik perlahan. Nah, ini dia VGA kita. Setelah kita melepas VGA, lalu di sini kita membuka RAM. Harus berhati-hati ya guys ketika membuka RAM, takut terjadi patah atau dan lainnya. Nah, ini RAM kita. Di sini kita membuka bautnya satu persatu dulu ya sebelum mau kita angkat. Nah, ini motherboard kita angkat lalu diletakkan di tempat yang empuk seperti kursi ya. Nah, jangan lupa ditekan ke bawah untuk membuka prosesornya. Hati-hati ya, karena disitu ada lem dan nah ini prosesor kita. Nah, ini semua komponen-komponen yang dalam PC yang sudah kita lepas. Yuk, mari kita pasang. Lalu kita akan memasang dan meletakkan prosesor ke dalam motherboardnya. Nah, di mana ini ada fungsi prosesor sebagai otak komputer yang menjalankan instruksi, mengolah data, mengontrol perangkat kelas lain, dan mengelola memori untuk mengeksekusi program dan tugas. Lanjut, kita akan memasang RAM pada motherboardnya dan letakkan sesuai dengan letakan yang benar ya. Dan jangan lupa jika ingin ditekan, jangan lupa untuk benar-benar menekannya. Dan ini fungsi RAM adalah sebagai memori sementara berkecepatan tinggi untuk menyimpan data yang sedang digunakan agar CPU dapat mengaksesnya dengan cepat. Setelah itu, jangan lupa untuk memasang heatsinknya pada motherboard dan jangan lupa untuk ditekan hingga berbunyi klik.
Pada bagian fungsi heatsink ini, yaitu menyerap dan menyebarkan panas dari komponen seperti CPU, GPU ke udara agar tidak terjadi overheat, sehingga menjaga kinerja optimal, meningkatkan daya tahan, durabilitas, dan mencegah kerusakan pada perangkat keras. Lanjut, kita akan memasang kabel heatsink pada motherboardnya agar heatsink tersebut nantinya dapat berjalan dan menyala. Lanjut, kita akan memasang power supply-nya pada PC, di mana fungsi power supply ini yaitu untuk mengubah listrik AC arus bolak-balik dari stop kontak menjadi listrik DC yang arus searah bertegangan rendah yang dibutuhkan oleh komponen internal komputer seperti motherboard, CPU, GPU, dan hard drive, dan mendistribusikannya secara stabil serta melindungi komponen dari lonjakan daya. Lanjut, kita akan memasang harddisknya pada PC, karena fungsi utama harddisk ini sebagai penyimpanan data jangka panjang yang non-volatile, menyimpan sistem operasi, aplikasi, dokumen, foto, video, dan file lainnya, serta mendukung kinerja sistem dengan menyediakan ruang untuk cache dan backup data penting. Lanjut, setelah komponen PC-nya terpasang semua pada motherboard, kita akan meletakkan motherboardnya pada PC, di mana fungsi motherboard ini sebagai tulang punggung komputer yang menyatukan semua komponen CPU, RAM, GPU, penyimpanan agar bisa berkomunikasikan mendistribusikan daya listrik dari power supply. Jangan lupa untuk dipasang baut-baut motherboardnya secara hati-hati. Lanjut, kita akan pasang VGA-nya pada motherboard, di mana fungsi utama VGA ini menerjemahkan data digital komputer menjadi sinyal visual yang dapat ditampilkan di layar monitor, yang memungkinkan pengguna melihat gambar, video, dan aplikasi grafis dengan kualitas visual yang bervariasi dari tajam hingga realistis, serta memproses tugas-tugas grafis berat seperti gaming dan desain grafis. Jangan lupa untuk pasang secara hati-hati juga ya. Lanjut, kita pasang kabel front panelnya pada motherboard yang terdiri dari HDD. Lanjut, kita akan pasang kabel resetnya. Lanjut, kita akan pasang kabel power switch-nya. Lalu kita pasang kabel selanjutnya untuk menentukan kabel plus minusnya pada motherboard. Lanjut, kita pasang kabel SATA-nya ke motherboard dan sambungkan ke harddisk, di mana fungsi kabel SATA ini untuk menghubungkan perangkat penyimpanan data. Lanjut, kita pasang kabel audionya, mana fungsi kabel audio ini untuk menambahkan metadata deskriptif ke dalam rekaman suara agar dapat dipahami. Lanjut, kita akan pasang kabel USB-nya pada motherboard, di mana fungsi kabel USB ini yaitu untuk menghubungkan perangkat elektronik seperti HP, printer, mouse, kamera, komputer ke komputer atau perangkat lain guna melakukan transfer data, foto, file, dan pengisian daya charging. Lanjut, kita akan pasang kabel SATA powernya untuk dihubungkan ke dalam harddisk.
Lanjut, kita akan pasang kabel ATX powernya ke motherboard. Lanjut, kita akan pasang kabel soketnya ke dalam motherboard agar heatsink tersebut dapat berfungsi dengan baik. Karena fungsi kabel soket ini untuk menghubungkan komponen internal motherboard ke HDD atau SD dan eksternal. Jika sudah terpasang semua komponen dalam PC, mari kita coba nyalakan. Hubungkan kabel HDD ke PC dan kabel PC. Lalu pencet tombol power dan yeay, PC siap digunakan.